Dan untuk mengelaborasinya telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan epidemiolog Universitas Indonesia, ada Pak Tri Yunis Miko. Halo Pak Tris, Pak Miko begitu ya, mungkin panggilan akrabnya ini ya. Ini sebelumnya seperti apa nih Anda menjelaskan mengenai penelitian dari Universitas Indonesia ini yang menyebutkan bahwa sebenarnya PSBB itu lebih efektif dibandingkan yang diterapkan sekarang, yaitu PPKM Mikro. Ya, jadi PSBB yang dilakukan itu bukan penelitian, itu analisis data oleh UI, dilakukan analisis data baik itu pada saat PSBB atau pada saat PPKM Mikro begitu. Kemudian dibandingkan kenaikan kasusnya pada PSBB itu kenaikan kasusnya amat sedikit, kemudian pada PPKM kenaikan kasusnya cukup banyak, sehingga kalau dibandingkan itu seolah-olah efektivitas PSBB jauh lebih baik dibanding PPKM Mikro. Dan menurut logika epidemiologi, PSBB yang dilakukan adalah DKI Jakarta seprovinsi. Kemudian PPKM itu hanya RW atau desa, bahkan kalau di Jakarta adalah RW. Jadi bisa dibandingkan efektivitas bagaimana kalau seprovinsi DKI Jakarta aktivitas sosialnya dimatikan atau diberhentikan, kalau tingkat RW itu kemudian aktivitas sosialnya dibatasi, jauh banget berbedanya. Itu juga secara logika epidemiologi memang agak jauh, kemudian dengan data itu juga terbukti bahwa efektivitas PSBB jauh lebih baik. Dan tentunya aturan ini berkaitan erat dengan kedisiplinan ya. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana faktor kedisiplinan masyarakat yang mengendur saat ini ketimbang pada saat penerapan PSBB dulu, Pak Miko? Ya, jadi kedisiplinan masyarakat memang mengendur ya dari tahun ke tahun, karena kita sudah melewati lebih dari 1 tahun. Ya, kita mulai bulan Maret 2020 dengan COVID-19 ditemukan kasus pertama yaitu tanggal 2 Maret. Kemudian sekarang sudah bulan Juni, bahkan sekarang 16 Juni. Jadi pada tanggal 2 Maret 2021 saja itu sudah 1 tahun dan itu sudah mengendur. Nah, prevalensinya menurut saya terus meningkat begitu. Jadi surveillance kita itu menangkap salah pada bulan Januari 2021. Terjadi penurunan yang tinggi pada waktu itu Januari 2021, penurunan dari 15.000 kasus hariannya, kemudian menjadi 5.000. Itu yang salah juga. Yaitu penurunan yang artificial dari surveillance kita. Itu karena kontak tracing menurun di daerah, kemudian karena tesnya menurun di daerah, di kabupaten atau kota, dan kemudian juga daerah semua takut jadi merah. Nah, oleh karena itu menurun drastis menjadi 15.000 ke 5.000, tapi kejadian di masyarakatnya menurut saya terus meningkat. Jadi sekarang di Jakarta diduga 1:25, menurut saya lebih. Menurut saya kemungkinan di Jakarta jauh lebih besar dari 1:25 gitu. Oke Pak, lalu apakah sebenarnya yang harus dilakukan begitu untuk menerapkan atau untuk meningkatkan efektivitas dari PPKM ini? Karena kan kita lihat sendiri bahwa PPKM sendiri dari penelitian sendiri juga tidak begitu efektif karena mungkin lingkupnya yang kecil gitu ya. Mungkin kalau dengan lingkup yang besar seperti PSBB begitu, nah apa nih yang harus kita lakukan? Apakah dengan meningkatkan tracing atau juga memberikan sanksi yang tegas dan juga yang konsistensi begitu ya? Gimana menurut Pak Miko? Ya, jadi sekarang itu kita berhadapan dengan bukan hanya musuh lama begitu, atau virus COVID-19 yang lama begitu. Ya, kemudian kita berhadapan dengan varian baru yaitu B117 atau di label alpha begitu oleh WHO, kemudian dan B1617.2 yang di label delta. Nah, varian alpha dan delta ini menurut saya jauh lebih menular dibanding varian yang aslinya atau varian lama. Kemudian juga jauh severity-nya lebih berat dari varian yang lama begitu. Bahkan menurut saya case fatality-nya juga akan berbeda. Kalau ini mengancam penduduk Indonesia, bahkan Malaysia saja
lockdown untuk menghadapi varian B1617.2 ini. Kemudian Singapura juga lockdown demi rakyatnya. Menurut saya Indonesia harus melakukan lockdown demi rakyat. Jadi demi rakyatnya kita melindungi rakyat atau segenap rakyat Indonesia. Saya agak sedih begitu. Melihat apa yang terjadi di Jakarta, peningkatan sedemikian besar, tapi belum di lockdown, berarti artinya varian baru ini akan meluas. Jadi saya bayangkan yang akan lewat kereta api akan semuanya lewat begitu. Kemudian yang lewat bus juga semuanya lewat. Belum lagi yang lewat pesawat terbang yang dia dalam masa inkubasi. Kalau dites juga dengan rapid test antigen dia akan lewat karena dia tidak ada kan positif begitu. Jadi menurut saya harus di lockdown. Kerugian negara itu jauh lebih besar kerugian dalam bentukan uang dibanding kerugian rakyat yang meninggal, yang menderita, dan juga kalau kemudian fasilitas pelayanan kesehatannya penuh. Saya nggak bayangkan kalau Jakarta saja sudah hampir kerepotan, apalagi kalau dia menyebar ke Depok, Tangerang, Bekasi, kemudian Bogor begitu. Jadi semuanya akan penuh. Bogor ini hampir penuh, Mbak, kota Bogor. Kabupaten Bogor sebentar lagi akan penuh. Tapi upaya-upaya memang Presiden kita mengatakan peningkatan upaya vaksinasi dipercepat akan diupayakan. Tapi menurut saya logistik vaksinnya belum sampai begitu, belum memadai. Kalau di cover Jakarta mungkin bisa, tapi Tangerang, Depok, Bekasi, kemudian Bogor, kota Bogor, waduh, belum lagi itu baru Jawa Barat ya. Belum lagi kalau Jawa Tengah, di Kudus, sekarang tuh Semarang hampir pelayanan kesehatan itu rumah sakit Karyadi itu penuh. Demak itu hampir penuh. Jadi bayangkan kalau seperti itu semuanya, Bangkalan juga, kemudian Banyuwangi sekarang penuh, kemudian kabupaten sekitar Bangkalan itu akan penuh. Percayalah, kalau kita perang dengan musuh baru ini yang penularannya lebih hebat dari varian aslinya, kemudian case fatality-nya juga lebih hebat, kemudian severity-nya juga lebih hebat, kita akan diserang dengan baik dengan varian itu, tapi kita menangkisnya, menurut saya, logistik kita payah begitu. Lalu kita punya logistik yang kurang, ya kita mau nggak mau kita melakukan lockdown. Apapun kerugian yang ditimbulkan akibat itu, jangan dibayar dengan nyawa rakyat Indonesia. Baik. Dibayar dengan penderitaan rakyat Indonesia. Begitu, Mbak. Iya, betul sekali. Tentunya kita harapkan semuanya ya agar tetap protokol kesehatan dan juga mungkin nanti dari pemerintah bisa mengkaji lagi sebenarnya apa yang bisa efektif dalam menekan angka penularan COVID-19 yang ada di tanah air. Terima kasih Pak Miko sudah bergabung bersama kami di After 10.